Syekh Al-Musannif penyusun kitab ini menyatakan wa qala al-musannifu, dan berkata Imam Musannif yakni Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, watruk, dan tinggalkanlah olehmu al-mubahati, yang sebangsa hal-hal yang mubah, tolaban, karena menuntutnya diri kita atau sedang dalam keadaan mencari, litarokil maqamatil aliyah, menapaki makom-makom yang tinggi. Subhanallah, ya, bahwa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani melalui pengalaman-pengalaman spiritualnya menyatakan kepada kita, memang hal-hal yang mubah itu namanya juga mubah, ya. Al-ibahah itu apa? Atau mubah itu apa? Sesuatu yang disebut sebagai sunnah, misalkan ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi, sesuatu yang diberikan pahala bagi yang melaksanakannya namun tidak mendapat dosa bagi seseorang yang meninggalkannya. Seperti halnya barusan sholat sunnah, itu namanya sunnah, ya. Sunnah itu adalah kecintaan atau kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masa iya itunya Rasul begitu cinta kepada kita, beliau cinta mendekatkan diri kepada Allah, kita selaku pencinta beliau, masa iya tidak mengikuti apa yang dilaksanakan oleh beliau, gitu ya. Rata-rata kalau seseorang menyukai seseorang, biasanya agak sedikit diikuti, entah gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, atau gaya di dalam langkahnya pun sekali. Kalau di dalam break dance itu, ya, gaya Michael Jackson itu viral sedunia, sehingga orang-orang menyatakan itu mega pop yang luar biasa, sehingga banyak orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena cinta kepada Michael Jackson. Lalu kalau kita cinta kepada Rasulullah, ini mah cinta bukan hanya beliau secara fisik saja, bukan. Ya qalbunya, ya akhlaknya, ya ilmunya, ya nasabnya, segala sesuatu yang ada pada diri Rasul kita sangat cintai. Bahkan terlebih-lebih Allah begitu menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak ayat Rasulullah SAW betapa sangat dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Betapa wahai Rasulullah SAW memiliki akhlak yang agung. Subhanallah, ya. Akhlak yang agung itu apa? Akhlak yang di luar jangkauan manusia. Secara biasa, kalau saya itu akan baik kalau orang lain juga baik. Dan kalau orang jahat, saya juga berbuat jahat. Nah, itu mah masih peceklek itu mah, ya. Tapi kalau Rasulullah, subhanallah, mau jahat kek, mau lembut kek, mau baik kek, mau memuliakan sekalipun, Rasul tetap mengagungkan kepada orang lain. Bahkan kepada musuh-musuhnya sekalipun, wah, banyaklah Rasul ditimpuki dengan kotoran, Rasul ditimpuki dengan ludah, Rasul ditimpuki dengan berbagai macam alat senjata yang membahayakan jiwanya. Bahkan ketika Malak Jibril geram melihat orang-orang yang memusuhi Rasul, sampai menawarkan itu Malak Jibril, wahai Rasul, serahkan saja kepadaku, akan aku timpuki mereka dengan gunung Uhud supaya mereka rata dengan tanah. Apa jawaban Rasul?
Jangan begitu wahai Jibril, aku diutus ke dunia ini bukan untuk itu, tapi basyirau wa nadhira, sebagai penyeru ketenangan, kebahagiaan, dan juga peringatan kepada orang-orang yang lalai. Tapi sebagaimanapun perlakuan mereka terhadapku, Nabi Muhammad SAW tetap mengendahkan tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la yarji'un fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni saja mereka, ya Allah, berilah mereka hidayah, karena sesungguhnya mereka belum tahu bahwa aku mengajak mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhanallah, ya. Ada nggak pemimpin yang seperti itu? Kayaknya mustahil ya. Selain daripada Nabi Muhammad SAW tidak ada yang seperti itu. Subhanallah. Jangankan manusia biasa ya, Nabi sekalipun, Nabi selain Nabi Muhammad SAW, ketika umatnya mantanggul teh, apa itu mantanggul? Sudah keterlaluan ya, sudah di batas umatnya. Rasul marah dan Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, udah timpakan ajab kepada mereka, sudah tidak ada gunanya mereka hidup di dunia ini. Ya, namanya juga doa Rasul diijabah, jebat langsung. Ketika Rasul berdoa, tapi bukan Rasulullah ya, ketika Rasul dan para nabi berdoa langsung diijabah, ya habis umatnya. Berbeda dengan Rasulullah SAW, orang yang jahat sekalipun kepada beliau tetap dimuliakan oleh Rasul. Subhanallah, beruntung kita ya menjadi umatnya Rasulullah SAW. Maka sedikit rasa syukur kita kepada Allah atas dijadikannya sebagai umat Nabi Muhammad, salah satu di antaranya dengan banyak-banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barusan tentang sunnah. Bagaimana tentang ini wazrukil mubahat, dan tinggalkan olehmu hal-hal yang pada dasarnya boleh, silahkan, tapi itu sebagai mubah, sebagai pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang biasa, bagi orang-orang yang sedang menapaki jalan menuju mardhatillah, menapaki makom-makom yang aliyah, makom-makom yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rafi'ah, yang derajat yang tinggi, sudah selayaknya hal-hal tersebut ditinggalkan. Mana contohnya? Seperti halnya makan, seperti halnya minum, seperti halnya tidur, seperti halnya bercanda dengan teman-teman dan lain sebagainya. Makan bukankah itu perkara yang boleh? Boleh. Bahkan Rasul pun salah satu a'radul basyariahnya adalah makan. Kenapa? Karena makan tidak meruntuhkan derajat beliau-beliau sebagai nabi, dan juga tidak meruntuhkan sebagai makom manusia. Nah, tapi kalau makan terlalu banyak, Rasul mencontohnya dengan berpuasa. Yang pertama, sunnah Rasul itu banyak sekali ya dari sisi puasa gitu ya. Ada Yaumul Baid. Yaumul Baid itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian saum sunat pada hari Senin sebagai syukuran atas kelahiran Rasulullah SAW. Dan Kemis, ibarat kata Kemis itu tutup buku pekanan. Kalau tutup buku amaliyah tahunan itu pada malam apa? Pada malam nisfu Sya'ban. Nah, itu tutup buku amal catatan kebaikan. Nah, Rasul ingin ketika catatan amalnya diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan berpuasa. Subhanallah ya. Nah, tutup buku pada penanggalan Islam itu ketika azan maghrib
sudah tutup. Berarti kalau ini tanggal berapa sekarang? 4 ya? Tanggal 4. Nah, tadi maghrib sudah tanggal 5. Karena perubahan tanggal penanggalan di dalam hijrah itu pada saat azan maghrib. Berbeda dengan penanggalan Masehi. Masehi itu pada pukul 00 atau 12 malam. Begitu 12 malam, jam 12 jam 11 lebih 55, katakanlah tanggal 13. Begitu jam 12 malam, itu sudah tanggal 14-nya. Gitu ya. Nah, ada juga yang paling tinggi, memang yang paling tinggi itu dikatakan saumnya Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau berpuasa hari ini, besoknya berbuka. Besoknya puasa lagi. Besoknya lagi berpuasa lagi. Subhanallah, apa makna hikmahnya? Untuk merasakan bagaimana nikmatnya segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah ya. Memang Rasulullah dalam salah satu hadis menyatakan yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Sebagai penghormatan beliau kepada Nabi Daud alaihi salam, beliau menyatakan, tidak menyatakan bahwa puasa Senin ini puasa yang terbaik atau puasa Yaumul Bid ini ada puasa yang terbaik, tapi puasa Nabi Daud lah yang terbaik. Subhanallah ya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab perilaku kita lebih diutamakan. Kenapa? Karena adab kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Al-mubahat itu adalah ma la yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Bagi yang mengamalkan tidak diberi pahala, juga tidak diberikan dosa. Dan bagi yang meninggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Itu mubahat, sesuatu yang diperkenankan. Makan, minum, tidur, bercanda, ngalor ngidul dan lain sebagainya, itu hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperkenankan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang lebih bermanfaat, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Makan yang banyak, kalau seandainya membuat badan kita mandorot, apalagi yang punya riwayat diabetes misalkan, atau riwayat asam urat misalkan. Orang yang kena asam urat makan pisang Ambon itu madorot tidak? Sangat madorot ya. Walaupun pada umumnya pisang itu kan biasa-biasa saja bagi orang yang biasa, tapi bagi yang asam urat julutot, subhanallah, karena musuhnya tangkil dan lain sebagainya, maka dihindarkan hal-hal yang seperti itu. Tidur juga mubah, silahkan mau tidur juga, tapi alangkah jauh lebih baiknya kalau seandainya tidurnya dikurangi dan dipergunakan untuk qiyamul lail, digunakan untuk mutolaah kita, digunakan untuk bisnis yang halal, digunakan untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Di Indonesia itu punya tokoh yang terkenal, tidurnya itu sehari semalam hanya 2 jam. Siapa itu? B.J. Habibie ya. B.J. Habibie itu memang pinternya sudah dulu beliau. Saya membaca biografi beliau sejak usia SMP, beliau selalu melaksanakan saum Senin Kamis. Kemudian tahajudnya tidak pernah terlewat, dan juga amaliyah salat sunnah selalu beliau kerjakan. Walaupun tidak terkenal akan ilmu agamanya, tapi amaliyah yang rutinitas beliau selalu laksanakan. Dan memang orang tuanya juga orang tua yang betapa sangat cinta terhadap agama Islam, tapi beliau lebih cenderungnya kepada teknologi, gitu ya. Nah, subhanallah ya. Jadi sesuatu hal yang mubah kalau seandainya kita tinggalkan untuk mencapai makom-makom yang lebih mulia di hadapan Allah, maka
Watsrukil mubah, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bahkan subhanallah di dalam hikam yang riwayat ke-34 2 pekan yang lalu ya. Kalau yang kemarin di sini dibacakan hikam nomor 35. Kalau yang sebelumnya di Masjid Jami Taman Cilengsi saya membaca hikam yang nomor 34 bahwa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan watruk min awsafil mubasyaratika, tinggalkan sifat-sifat kemanusiaanmu. Subhanallah ya, itu lebih umum lagi. Kalau ini mah watrukil mubahat, tinggalkanlah hal-hal yang mubah. Kalau Syekh Ibnu Athaillah menyatakan watrukil awsafil mubasyaratika, subhanallah ya, tinggalkan sifat-sifat kemanusiaanmu. Bagaimana meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan? Meninggalkan sifat-sifat kemanusiaan bukan semuanya, karena secara umum manusia itu makhluk yang termulia, makhluk yang paling mulia. Kalau disebut paling mulia berarti lebih mulia daripada malaikat dong, betul nggak? Betul, hakul yakin. Kenapa? Karena malaikat mah dilihat dari sisi keimanan, la yazidu wa la yanqusu, tidak pernah bertambah dan juga tidak pernah berkurang. Ketika malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keimanan katakanlah 100% lah gitu ya. Itu sampai yaumul kiamah 100% aja gitu ya. Tapi kalau manusia subhanallah, ketika yazidu wa yanqus, yazidu manusia bertambah keimanannya ketika sedang mendekatkan diri kepada Allah, ketika sedang melaksanakan ibadah, ketika sedang mutolaah, ketika sedang taklim seperti ini, maka keimanan kita yazidu. Nah, yazidu di sini justru melebihi malaikat. Kenapa? Karena malaikat mah keimanannya stuck, sedangkan manusia kelebihannya yazidu, bisa melebihi semua makhluk. Subhanallah. Berarti lebih hebat daripada malaikat? Iya. Tapi subhanallah, ketika wayan kusu dan kadang berkurang. Berkurang itu bagaimana? Ketika keimanan kita melengkoi, ketika keimanan kita menurun, ketika kita terpeleset pada kemaksiatan. Kalau kemaksiatan, subhanallah ya, coba setan juga la yazidu wa yanqusu, tidak pernah bertambah, justru makin berkurang. Kalau dulu setan yang dikenal dengan Azazil, Azazil itu adalah makhluk yang paling mulia pada saat itu. Jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan 6.000 tahun, si Azazil itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi pemimpinnya para malaikat karena saking hebat-hebatnya ibadah. Cuma ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Allah menyeru kepada seluruh malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ketika Allah menyeru kepada para malaikat untuk bersujud dalam artian menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam, tanpa pertanyaan, tanpa alasan, tanpa apapun, ketika mendengar perintah Allah, fasajadu illa iblis, para malaikat langsung bersujud tanpa resepse, tanpa ada kenapa begini, langsung aja sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Tapi berbeda dengan iblis, illa iblis. Yang dimaksud iblis itu siapa? Itu dia Azazil. Azazil pemimpin malaikat. Ketika malaikat mau bersujud, si Azazil, nanti dulu ya Allah, apa ini perintahnya nggak salah ini teh? Kalau mau juga tuh Adam dong yang menghormat saya. Kenapa? Saya sudah 6.000 tahun beribadah kepadamu, sedangkan Nabi Adam baru anak kemarin sore, ibarat kata gitu ya.
Nah, karena kesombongannya itulah Azazil turun derajatnya. Subhanallah, ya. Nah, dengan setan sudah jelas mulia manusia, karena manusia ada baiknya, dan dibandingkan dengan malaikat pun senantiasa mulia manusia. Walaupun yang disebut dengan malaikat adalah al-abiduna wala ya'suna abadan ilallah, senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah, tetapi ibadahnya manusia itu melebihi dahsyatnya ibadah malaikat. Subhanallah, ya. Bagaimana dibandingkan dengan iblis? Iblis dan bala tentaranya tidak pernah ada berita yang menyatakan tentang memakan aspal, betul? Nggak pernah. Atau iblis tidak pernah diberitakan menghamili anak keturunannya, betul? Manusia ada nggak? Ada. Manusia yang memakan ribuan hektar ada nggak? Ada. Padahal daya tampung tubuh manusia itu paling banter makan 3 atau 4 lah, paling gembul itu 4 makan 4 piring gitu ya. Tapi subhanallah, ketika manusia terpleset pada kemaksiatan, justru disitulah titik terendahnya manusia yang dikatakan lebih jelek daripada iblis. Tapi ketika manusia beribadah, lebih dahsyat daripada malaikat. Tapi walaupun kita secara basyariah sama antara kita pada umumnya, kemudian tingkatan para waliullah dan juga tingkatan para nabiullah. Nah, beda kalau nabi dan wali mah sisi kolbunya yang luar biasa. Sementara kita mah dikasih makanan habis itu ngantuk gitu. Walaupun ngantuk juga basyariah gitu ya. Tapi kalau waliullah dan para nabi terlebih-lebih itu kalau dikasih makanan itu hanya sekedarnya saja. Bahkan sunnah Rasul yang tidak pernah bisa saya ikuti apa itu? Soal makan. Rasul makannya gimana? Bukan 3 jarinya. Kalau 3 jari mah saya bisa. Sering lah. Yang tidak pernah bisa diikuti sunnah Rasul baru makan setelah lapar, dan Rasul berhenti makan sebelum kenyang. Kalau saya bagaimana? Saya mah sebelum lapar sudah makan lagi, dan baru berhenti setelah kekenyangan. Bukan kenyang. Kalau kenyang kan standar gitu ya. Ini mah kekenyangan. Berarti melebihi batas dong ya. Nah, kan orang Sunda mah ketika nikmat makan, mangga singkenging harus banyak. Atau tambah deui berarti. Nah, itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Makanya Rasul tidak pernah diberitakan sakit secara fisik. Subhanallah, luar biasa. Dan ini dikisahkan ada, bukan hanya Rasul saja, tapi sudah merata penduduk Madinah itu. Sunnah penduduk Madinah itu makan setelah merasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Suatu saat ada seorang tabib atau dokter minta izin kepada Rasul. Wahai Rasul, bolehkah saya praktek di sini? Oh, silahkan katanya. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, sampai sekitar 3 bulan, 4 bulan, itu tidak ada pasien yang datang, sampai beliau merasa gusar sendiri. Kemudian maturlah kepada Rasul, wahai Rasul, apa saya tidak disenangi oleh penduduk ini gitu? Emang kenapa? Saya kan sudah 3 bulan di sini, tapi masa nggak ada pasien satupun datang saya? Rasul sambil ketawa, bukan tidak disenangi wahai dokter katanya, tapi penduduk sini sudah terbiasa makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Justru itu, dari perut itu sumber segala macam penyakit. Maka dijaga oleh Rasul dan para sahabatnya. Ternyata subhanallah, ya, daripada ke dokter mendingan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, terus terang itu untuk masalah makan saya belum bisa
mengikuti sunnah Rasul. Saya hikmah saja, kalau bapak-bapak masih udah terbiasa ya. Nah, ini makruh ya. Menurut catatan medis bahwa manusia itu kalau dari sisi makan ya, sisi makan standarnya 3 atau 4. 3 lah. Kan 1 kali makan itu biasa 2 kali nyentong lah ya. Berarti 6 kali itu sebenarnya 6 piring gitu ya. Katakanlah 4 piring lah ya, 4 piring makan. Tapi bagi orang-orang yang subhanallah, saya membaca manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu saat beliau ketika melaksanakan sholat sunat gitu ya, tiba-tiba ada seseorang yang ngasih roti. Kemudian kata saya Abdul Qadir mengaturkan terima kasih, dan setelah orang itu berlalu, alhamdulillah saya dapat roti katanya. Begitu juga mau buka itu roti, tiba-tiba melayang surat. Pas dibaca, hadza minal mahbub ilal habib minal mahbub. Surat ini ditujukan kepada yang terkasih dari yang mengasihi, dari Allah itu langsung gitu ya. Kemudian salah satunya isi dari surat itu adalah nafsu itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah, tapi bagi orang yang perkasa maka jauhi makanan dan minum, dan teguhkan pendirianmu untuk mengendalikan hawa nafsu. Subhanallah, ditinggalkan rotinya. Oh, betapa ya yang halal saja diperingati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tertegun beliau, kemudian melanjutkan lagi salat sunnahnya. Masya Allah gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih dahsyat lagi ya. Ketika suatu saat Siti Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, surga sudah dibukakan pintu untukmu, neraka sudah tertutup pintu rapat-rapat untukmu. Tapi kenapa engkau beribadah seperti halnya ini sampai bengkak kakinya? Kan nggak ada umatmu yang bengkak-bengkak kan? Ada juga, saya pernah merasakan bengkak. Paling bengkaknya kepentok pintu baru bengkak saya. Atau dulu ketika terkena asam urat tuh, sampai bengkaknya luar biasa sampai ke lutut gitu. Nah, Rasul tidak. Rasul itu bengkak karena saking banyaknya sholat dan karena saking lamanya sholat. Saya nih, yang paling lama sholat itu hanya 2,5 jam, dan banyaknya itu 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban menurut riwayat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu pun subhanallah sudah bengkak, saya mah sudah bengkak gitu juga. Kenapa? Karena jarangnya, kan setahun sekali itu. Kalau Rasul mah konsisten, subhanallah, setiap malam, sepanjang bulan, sepanjang tahun, Rasul kesenangannya luar biasa seperti itu. Subhanallah ya. Lalu Siti Aisyah yang terheran-heran, bukan terkagum-kagum lagi, terheran-heran, menyatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah seperti ini padahal Allah sudah menjanjikan kebahagiaan untukmu? Jawabannya sangat luar biasa. Ya Aisyah, afala takuna an akuna minasyakirin. Apa engkau tidak senang wahai Aisyah melihat aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendekatkan diri kepada Allah itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Subhanallah ya. Para nabi, para rasul, para wali, bahkan di alam kuburnya saja tidak ada wali Allah yang tidur sampai saat ini, apalagi nabi tidak ada. Saya aku yakin, kenapa? Rasul sendiri yang menyatakan. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim. Subhanallah. Para nabi dan para wali itu senantiasa melaksanakan sholat sebagaimana mereka melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Padahal Allah sudah menyediakan keistimewaan bagi kaum muslimin wal muslimat. Apa itu? Ditidurkan
ketika sudah ada di alam barzah menunggu saat-saat datangnya kiamat. Tapi kiamat datangnya kapan? Wallahu alam ya. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui. Karena itu para nabi dan para walimah beranggapan bahwa mungkin ini sholat yang terakhir, maka sholat yang demikian khusyuk, demikian tumakninah. Kalau kita sih umatnya Nabi, tumakninah masuk dalam rukun, tapi khusyuk masuk dalam rukun tidak? Dari 17 rukun min sab'ati asyar, 17 rukun, ada nggak kalimat khusyuk di dalam sholat? Tidak ada. Jadi kalaupun saya kebiasaannya katakanlah isya 5 menit ya. Isya 5 menit, saya baru menyatakan Allahu Akbar. Ketika saya takbir Allah tik 2 menit lah, 2 detik 3 detik sampai akbar, saya sedang ingat bahwa saya sedang sholat. Tapi ketika sudah berai, ingat karena cicilan motor, ingat karena bayaran anak di pondok, wah subhanallah, terus kan itu kadiawe gitu ya. Pas begitu atahiyat, baru saya ingat lagi bahwa saya sedang sholat. Tapi itu membatalkan tidak? Tidak ya, karena kemampuan saya baru bisa melaksanakan khusyuk dalam sholat hanya beberapa detik saja. Kira-kira alhamdulillah apa astagfirullah? Masya Allah ya. Bagi saya alhamdulillah. Kenapa? Saya baru belajar sholat. Baru kemarin saya belajar sholat ya. Beda dengan bapak-bapak dan ibu, subhanallah. Sudah pada senior dulu, luar biasa ya. Jadi tingkatan bapak mengingat sholat itu jangankan di dalam sholat ya. Di dalam sholat sudah pasti ingat kepada Allah. Bahkan di luar sholat pun, hakul yakin dengan perangai seperti ini, dengan wajah-wajah ceria, Bapak selalu ingat kepada Allah seperti mengingatnya Allah ketika di dalam sholat. Karena sudah nyata janji Allah itu bagi Bapak inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena Bapak merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah. Justru itu yang saya pengen pelajari dari Bapak. Saya beberapa detik juga alhamdulillah lah. Karena la in syakartum la azidannakum. Hari ini saya bersyukur bisa khusyuk walaupun beberapa detik. Insyaallah mudah-mudahan besok atau tahun depan atau 10 tahun yang akan datang saya bisa melaksanakan khusyuk sebagaimana khusyuknya bapak-bapak di GPN. Amin. Amin ya. Alhamdulillah semuanya. Subhanallah. Belum selesai ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bahwa meninggalkannya mubahat untuk mencapai makom-makom